Shalom, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menyapa Anda di dalam Sabda Pagi dari Puncak Sion Winangun. Di hari ini, Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa, karena banyak sekali kebaikan yang telah Engkau beri bagi kami. Kami mau mengawali hari dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Kitab Daniel pasal 6 ayat 12 sampai 15. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecil kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tema kita hari ini adalah menemukan kekuatan doa dan iman. Daniel tetap setia dalam berdoa kepada Tuhan Allah. Meskipun dihadapkan pada larangan yang keras. Meskipun larangan itu diberlakukan, Daniel tidak takut atau berhenti berdoa. Sebaliknya, ia memilih untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan Allah dan melanjutkan kebiasaannya berdoa 3 kali sehari. Keteguhan hati Daniel tetap berdoa dan menunjukkan keyakinannya yang mendalam bahwa hanya melalui doa kita dapat menemukan kekuatan, hikmat dan petunjuk dari Tuhan Allah dalam kehidupan orang percaya. Daniel menunjukkan keberanian yang luar biasa karena imannya kepada Tuhan Allah. Meskipun menghadapi ancaman hukuman yang berat, tidak menggoyahkan prinsip-prinsip iman yang diyakininya. Dalam situasi yang sulit, Daniel tetap teguh pada keyakinannya bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang patut disembah dan dilayani. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagi orang Kristen adalah panggilan untuk hidup dengan konsisten dalam doa. Kita diingatkan bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan Allah. Sarana di mana kita dapat menumpahkan segala kekhawatiran, menyampaikan kebutuhan dan sukacita kita kepadanya. Ketika kita dekat dengan Tuhan Allah,
maka orang di sekitar kita pun dapat dipengaruhi oleh karakter kita yang baik, tanpa harus memberitahukan kepada mereka kita dekat dengannya. Teladan ini juga bisa menjadi edukasi yang baik bagi kita, apalagi dalam lingkungan keluarga kita. Ketaatan dan kesetiaan orang tua dapat mempengaruhi orang di sekitarnya, dapat menjadi contoh bagi anggota keluarga. Seperti ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Teladan baik dapat menghasilkan pengaruh yang baik, dan contoh yang tidak baik dapat saja berdampak buruk pada lingkungan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kisah Daniel mengajarkan kita sebagai keluarga Kristen bahwa memiliki iman yang teguh dan kuat adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Dalam doa dan iman kita menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan Allah menguasai segala sesuatu dan memberikan pertolongannya kepada kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan atau penindasan, iman kita menjadi landasan yang kokoh dan sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Sebagai keluarga Kristen, kita dapat saling memperkuat dalam doa dan iman. Melalui doa bersama, kita dapat saling mendukung satu sama lain dan membawa kebutuhan dan sukacita kita kepada Tuhan Allah. Ketika kita bersatu dalam iman, kita menjadi saksi yang kuat tentang kasih dan kuasa Tuhan Allah di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Marilah kita meneladani keteguhan doa dan keberanian iman yang ditunjukkan oleh Daniel. Melalui kehidupan doa yang konsisten dan iman yang teguh, kita akan menemukan kekuatan, ketenangan, dan pertolongan Tuhan Allah dalam setiap langkah kita. Doa dan iman kita akan membentuk keluarga Kristen yang kuat, yang dipenuhi dengan kasih Tuhan Allah dan memberikan dampak positif bagi sesama di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu yang akan terus menuntun langkah kehidupan kami di hari yang baru ini. Biarlah kami dapat menemukan kekuatan doa dan iman kepadamu saja. Sehingga kami akan terus diberkati dan memberkati sesama kami. Ampuni kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah sabda pagi dari puncak Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati.